Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai sentral dogma. Sentral dogma adalah penjelasan tentang aliran informasi genetik dalam sel yang memiliki 3 tahapan utama, yaitu replikasi DNA, transportasi DNA, dan translasi DNA untuk menghasilkan protein. Mari kita mulai pada tahap replikasi DNA. Proses replikasi DNA adalah tahapan yang kompleks dan terdiri dari 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan lokasi awal replikasi DNA yang disebut origin of replication. Proses ini biasanya terjadi pada tempat yang memiliki banyak untaian basa timin dan basa adenin. O-protein atau oriprotein akan langsung berikatan dengan DNA dan memulai replikasi rantai DNA. Berikutnya, DNA yang memiliki rantai ganda akan diuraikan menjadi rantai tunggal dengan bantuan enzim helikase. Rantai DNA helix ganda akan mulai terpisah dan membentuk cetakan awal untuk proses replikasi. Kemudian, enzim helikase akan membuka rantai DNA induk, memisahkan masing-masing rantai, dan menghalangi SSBB agar tidak bersatu kembali. Kemudian, enzim primase akan membentuk satu rantai RNA lalu menjadi DNA primer. Lalu masuk ke tahap inisiasi yang dimulai dengan sintesis RNA yang berlanjut pada proses perpanjangan atau elongasi DNA baru dengan bantuan enzim DNA polimerase. Kemudian, fragmen Okazaki disatukan oleh enzim ligase. Terakhir, gelembung replikasi akan terbentuk dan DNA baru akan disatukan. Lokasi sintesis DNA dikenal dengan gelembung replikasi. Proses akhir ini disebut dengan penyatuan DNA tunggal menjadi DNA ganda. Replikasi DNA bersifat semi-konservatif, artinya setiap molekul DNA hasil replikasi terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru. Dan replikasi DNA juga bersifat bidireksional, artinya replikasi berlangsung ke arah kanan dan kiri dari titik asal replikasi. Yang kedua, proses transkripsi DNA. Proses ini adalah awal sintesis protein di mana RNA messenger atau mRNA dibuat dari DNA melalui proses-proses berikut ini. Yang pertama, inisiasi. Transkripsi dimulai dengan pengikatan RNA polimerase dan faktor transkripsi umum ke urutan RNA spesifik yang disebut sebagai promotor dalam kompleks tertutup. DNA promotor masih sepenuhnya beruntai ganda. Kemudian RNA polimerase dan faktor transkripsi umum lepas DNA promotor memungkinkan RNA polimerase untuk mulai sintesis RNA. Kemudian elongasi. Satu untai DNA digunakan sebagai cetakan untuk sintesis RNA. RNA polimerase akan melintasi untai cetakan dan menggunakan komplementaritas pasangan basa dengan cetakan DNA membentuk salinan RNA yang memanjang. Kemudian transkripsi berhenti ketika RNA polimerase mencapai akhir DNA yang ditranskripsi RNA yang dihasilkan disebut mRNA atau messenger RNA yang kemudian akan dijadikan sebagai template untuk sintesis protein. Pada proses ini, basa nitrogen timin di DNA digantikan oleh urasil pada RNA. Proses ini terjadi di dalam sel dan menjadi langkah awal sintesis protein. Yang ketiga, proses translasi DNA. Proses ini merupakan tahap terakhir sintesis protein di mana mRNA yang telah dibuat melalui transkripsi diubah menjadi protein melalui proses berikut ini. Sebelumnya, proses translasi ini terjadi di ribosom yang terletak dalam sitoplasma sel. Ribosom ini berfungsi sebagai mesin yang membantu sintesis protein. mRNA dalam proses ini melibatkan beberapa komponen seperti ribosom yang membantu sintesis protein dengan membaca mRNA dan mengikat asam amino. Kemudian tRNA membawa asam amino ke ribosom untuk diikat ke rantai polipeptida. Kemudian mRNA yang berfungsi sebagai template untuk sintesis protein, dan yang terakhir adalah asam amino, yaitu molekul yang digunakan untuk membentuk protein. Proses translasi dimulai dari inisiasi di mana ribosom yang terdiri dari 2 subunit akan berikatan dengan mRNA yang telah dibuat.
ribosom akan menempel pada site inisiasi yang terletak di awal, mRNA yang disebut sebagai AUG atau kodon inisiasi. Kemudian masuk ke tahap elongasi, di mana ribosom akan mulai membaca mRNA dari awal dan mengikat asam amino yang sesuai dengan kodon mRNA. Asam amino ini akan diikat ke rantai polipeptida yang sedang dibentuk yang berlangsung hingga ribosom mencapai akhir mRNA. Yang terakhir, terminasi. Ketika ribosom mencapai akhir mRNA, sintesis protein berhenti. Protein yang telah dibentuk kemudian dilepas dari ribosom dan siap untuk digunakan oleh sel.